Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam pembelajaran rangkaian diodo. Pada topik kesempatan hari ini adalah clamper. Clamper ini memiliki kata dasar clamp dalam bahasa Indonesia. Terjemahnya adalah menjepit. Clamper berarti penjepit. Nah, makna clamper sebenarnya seperti apa? Mari kita lihat. A clamper is a network constructed of a diode, a resistor, and a capacitor that shifts a waveform to a different DC level without changing the appearance of the applied signal. Kira-kira begini terjemahannya. Clamper adalah sebuah rangkaian jaringan yang terbangun dari diode, sebuah resistor, dan sebuah kapasitor yang menggeser sebuah bentuk gelombang ke level DC yang berbeda tanpa mengubah penampilan dari sinyal tersebut. Nah, isyarat AC dalam hal ini mempunyai sumbu horizontal waktu T, kemudian sumbu vertikal adalah tegangan. Nah, yang dimaksud dengan shift di sini adalah menggeser dalam arti memberikan tambahan level DC. Memberi tambahan level DC kepada sinyal. Jadi amplitudonya, tegangannya. Sumbu horizontal tetap waktu. Tapi yang di sini yang digeser adalah amplitudonya. Bagaimana ilustrasi dari gambar tersebut? Mari kita lihat. Coba lihat. Bagian sebelah atas ini adalah isyarat aslinya. Isyarat aslinya mempunyai bentuk isyarat sinusoida dengan amplitudo Vm. Gitu. Nah, kemudian isyarat input ini dimasukkan sebuah clamp, rangkaian clamper, kemudian outputnya seperti bagian bawah. Nah, pertanyaannya adalah apakah bentuk gelombangnya antara output dan input berbeda? Bentuk gelombangnya dulu. Bentuknya sama-sama sinusoida, tidak berubah. Artinya without changing the appearance of the signal. Yang berbeda apanya? Anda lihat. Sekarang titik tengah dari isyarat input ini, titik tengahnya adalah 0. Titik tengahnya 0. Tetapi Anda lihat titik tengah ya, antara Vm dan min Vm ini tidak ada di 0. Tapi di sinyal outputnya ini tidak 0, tetapi sebesar Vm. Jadi V maksimalnya sekarang ada 2 Vm, min Vm-nya sekarang adalah 0. Berarti titik tengahnya ada berapa ini? Vm. Artinya, sinyal output ini digeser ke atas setinggi Vm. Sehingga yang dulunya minimalnya adalah min Vm, sekarang minimalnya adalah 0. Berarti sinyal input digeser ke atas setinggi Vm. Inilah salah satu kinerja dari clamper. Dia akan menambahkan offset DC. Offset DC ini bisa digeser ke atas ataupun digeser ke bawah kepada sebuah isyarat tanpa mengubah bentuknya. Nah, di sini additional shift atau pergeseran tambahan can also be obtained, dapat juga diperoleh dengan memberikan DC supply kepada konsep rangkaian dasar. Nah, the chosen resistor and capacitor, tadi kan komponennya ada resistor, ada kapasitor. Itu. The chosen resistor and capacitor of the network must be chosen such that the time constant determined by tau equal to RC. Jadi kalau ada rangkaian R dan C itu memiliki konstanta waktu tau, nilainya adalah R kali C. Jadi nilai konstanta waktunya RC-nya adalah is sufficiently large to ensure that the voltage across the capacitor does not discharge significantly during the interval the diode is non-conductive. Jadi konstanta waktu dari rangkaian clamper itu adalah nilai R kalikan C yang digunakan itu nilainya lebih besar, jauh lebih besar daripada waktu diodenya tidak menghantar.
Kenapa demikian? Supaya apa? Supaya level tegangan di kapasitor itu tidak berubah, tidak mengalami discharge. Throughout the analysis, we assume that for all practical purposes, the capacitor fully charged or discharged, in 5 time constant. Jadi kecepatan dari charging maupun discharging ini 5 kali daripada konstanta waktu dan rangkaian RC-nya tadi. Sekarang kita lihat analisis yang pertama. Kita coba inputnya berupa sinyal AC berbentuk gelombang kotak. Amplitudenya V. Ya, amplitudo minimanya min V. Kemudian clamper terdiri atas kapasitor, ada diode, ada resistor. Outputnya ada di titik paralel dengan resistor. Nah, bagaimana untuk menganalisis rangkaian tersebut? Ada panduannya. Nah, panduannya mari kita lihat. Langkah yang pertama, kita harus memulai analisis dengan menguji tanggapan bagian sinyal masukan yang akan membias diode maju atau forward. Jadi mulai analisis kita itu dari input yang membuat diode itu terbias maju dulu. Inputnya tadi itu kan ada bagian plus, ada bagian minus, ya kan? Ada bagian plus, ada bagian minus. Nah, bagian yang membuat diode terbias maju atau forward bias yang mana? Yang plus kah atau yang minus kah? Itu, kita harus melihat itu dulu. Kemudian yang kedua, pada saat diode tersebut on, pada saat diode tersebut menghantar, anggap kapasitor termuati dengan cepat pada level yang ditentukan oleh jaringan. Jadi ketika diode menghantar, nah kapasitor ini diasumsikan langsung fully charge, langsung terisi penuh. Begitu. Ini asumsi yang harus kita ambil dulu. Nah, sekarang bagaimana implementasi dari langkah tersebut? Yuk kita lihat. Ya, sekarang kita lihat dulu. Dari rangkaian ini, ya, diodenya seperti ini. Bagian yang positif atau bagian yang negatif yang membuat diode ini menghantar on. Nah, kalau bagian positif berarti di sini plus, di sini minus. Nah, di sini plus, di sini minus. Kalau bagian negatif berarti di sini yang plus yang lebih tinggi, di sini yang minus, di atas yang minus. Nah, dari gambar tersebut, karena diodenya anodanya ada di atas, berarti bagian positif ini nanti yang membuat diode terbias maju. Kenapa? Karena di sini positif, karena di sini negatif, kapasitor menjadi ini polaritasnya positif, ini negatif. Anda lihat diode anodanya lebih tinggi daripada katode. Jadi pada saat kondisi seperti ini, diodenya menghantar. Nah, ilustrasinya ada di gambar ini. Kalau diode menghantar, ini nyambung. Anda lihat. Kalau diodenya menghantar nyambung, Anda perhatikan bahwa kapasitor ini tersambung langsung dengan V. Kapasitor tersambung langsung dengan V. Nah, pada saat itu, V dari kapasitor itu sama dengan V input. Kenapa? Karena yang kaki yang kiri tersambung ke plus, kaki yang kanan tersambung ke minus. Ya kan? Berarti di situ V kapasitor sama dengan V sumber. Nih, 2 langkah sudah kita lewati. Oke. Setelah itu, langkah ketiga, anggap selama periode saat diode off,
saat diode off, kapasitor menyimpan level tegangan yang ditetapkan. Ya, jadi tadi kapasitornya sudah di charge, kemudian saat diodenya off, ya tegangan yang ada di kapasitor itu masih tetap sama. Gitu. Kemudian angka keempat, selama analisa, pertahankan perhatian lokasi dan polaritas VO, V output, untuk memastikan level didapatkan. Nah, langkah keempat, pertahankan perhatian kita pada titik di mana VO itu ada, karena VO kan V output yang akan kita cari, gitu kan. Nah, sekarang tadi kita sudah menganalisis saat periode positif, saat inputnya positif sudah kita kaji tadi kan. Nah, ini yang sudah kita analisis yang positif. Ketika positif diodenya tadi terbias maju, kapasitor terisi penuh. Sekarang pada periode yang negatif. Pada periode negatif, bagaimana perilakunya? Nah, pada saat periode negatif, tentunya posisi input menjadi seperti ini. Yang plus yang di bawah, yang atas yang min. Anda lihat. Karena diodenya tadi kan posisinya seperti ini. Saya gambar lagi diodenya. Nah, seperti ini. Maka ketika inputnya negatif, maka diodenya terbias terbalik atau reverse bias. Kalau reverse bias berarti terbuka. Nah, kalau terbuka menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Fokus kita sekarang ada di V output. Nah, dengan diode terbuka, rangkaian kesetaraannya seperti ini, maka V output sama dengan apa? V output ini yang plus, ini yang minus. Sama dengan min VO sama dengan 0. Ingat, rangkaian listrik, kita akan memperhatikan jaringan ini, antara ini. Tegangan di kapasitor, tegangan input, sama V output. Ya, min V, kemudian min V sama dengan 0. Ingat, kalau kita muternya dari ini searah jarum jam, plus minus terjadi penurunan, min. Plus minus terjadi penurunan, min. Kemudian plus minus jadi penurunan sama dengan 0. Sehingga V output sama dengan min 2V. V itu adalah tegangan input. Kita lihat gambarnya bagaimana. Nih, saat periode positif itu outputnya 0. Kok tahu outputnya 0, Pak? Ya ini tadi yang di atas. Ini sambung kan ini? Sambung. Outputnya saat itu berapa? Oh, ini garis lurus kok, kabel kok 0, nggak ada bedanya. Nah, ini. Kemudian saat periode negatif yang ini baru saja kita kaji. V outputnya sebesar min 2V. Udah lihat? Bentuk outputnya sekarang seperti ini. Bentuk outputnya seperti ini. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini. Ya. Ini sama saja bentuk input saya turunkan ke bawah sebesar V. Ya, saya turunkan ke bawah, saya kurangi sebesar V. Sehingga puncaknya, Anda lihat, puncaknya di sini V, saya kurangi sebesar V menjadi 0. Kemudian yang paling bawah ini min V, saya kurangi V menjadi 2V. Inilah konsep dasar dari clamper yang sederhana. Terima kasih, selamat belajar.